Assalamualaikum. Banyak ya orang gemuk putus asa, bukan putus asa karena susah untuk jadi capres cawapres, tapi merasa bahwa gemuknya itu sudah takdir yang nggak bisa diapa-apain. Padahal kalau menurut Bang Haji nggak boleh tuh putus asa kayak gitu. Haji Cuki. Janganlah kalian para hamba yang melampaui batas berputus asa dari rahmat Allah. Gitu kan ya. Itulah yang overweight untuk tetap optimis karena Allah itu maha penyayang, dan buat yang masih mau ikhtiar insya Allah ada jalan keluar. Tapi kalau ini diterusin bisa belok jadi tausiah nih. Mending kita balik ke inti masalah, yaitu soal kegemukan yang pengen nurunin berat badan tapi nggak sanggup diet ketat. Setidaknya ya di luar sana ada beberapa cara nih. Pertama, cara mahal. Kedua, cara klasik, tapi ini agak kurang nalar. Tiga, cara ambyar. Dan keempat, cara kekinian. Nggak usah ditandain juga, ini udah pada tahu mestinya ya, bahwa yang paling promising itu yang keempat. Yolah, kita bahas satu-satu. Aku sayang ibu, kalau dua-dua sayang ayah. Tapi kita nggak usah nyanyi. Cara pertama, cara mahal. Itu pakai teknologi kedokteran yang kelasnya bukan untuk dibahas di kanal sini. Contoh, operasi sedot lemak atau operasi pengurangan lemak besar-besaran kayak gitu. Tapi bisa jadi kalau habis operasi porsi makannya masih al-kazam, ujungnya bisa gemuk lagi. Yang lebih cenderung permanen hasilnya ada lagi operasi pengecilan usus, lambung, atau pokoknya saluran cerna lah gitu. Caranya Melly Goeslaw. Penonton sini pada tahu Melly Goeslaw apa enggak sih? Setelah sembuh dari operasinya, yang kedua ini makan boleh diatur sendiri gimana enaknya. Tapi biasanya itu terus jadi nggak bisa lagi makan banyak dan nggak akan gemuk seterusnya. Tapi banyak juga yang ngeri sih kalau ngeliat cara ini. Dan ini bisa-bisa mahalnya bukan sekedar mahal secara uang tok, walau alam. Cara kedua gimana? Ini cara klasik. Kalau kalian tanya ke dokter yang rada culun, biasanya akan disarankan digiring untuk menempuh cara klasik ini. Tapi makin kesini makin kurang nalar nih. Orang gemuk disuruh rajin olahraga, disuruh diet ketat. Kebayang. Orang gemuk disuruh rajin olahraga. Gimana ceritanya tuh? Banyakannya ya, daripada disuruh olahraga, mereka itu lebih senang kalau dikasih duit 10 miliar gitu kan ya. Bro, untuk ngencengin bakar kalori, biasa kan ya, kalau jalan jangan pakai dua kaki. Engklek aja kemana-mana, pakai satu kaki, gubrak. Kurus enggak, kalau dipaksain orang bisa sakit jiwa kan ya kalau disuruh berubah radikal. Sisi makannya juga sama. Biasanya sekali makan nasi padang 2 porsi, nambah es durian semangkok besar, sekarang disuruh nasi kucing tok, pantang ngemil pula. Waduh, ada sih yang bisa, tapi mungkin 2-3% aja dari total populasi manusia gemuk, dan kalau menurut para peneliti kekinian. Cara ketiga, cara ambyar, cara yang asli ngawur. Hidup cuma sekali, lupakan segala pantangan, hajar aja semuanya, sesuka hati. Ntar kalau diabetes berat, komplikasi kemana-mana, pastilah jadi kurus kok dengan sendirinya. Naudzubillah. Ini beneran cara terlarang. Memang sih, banyak yang diabetesnya parah, itu drastis jadi kurus, tapi innalillahi, ini kurusnya kurus ambyar, bukan kurus yang diinginkan oleh siapapun. Yang paling elegan kalau menurut pakar kekinian itu cara keempat. Cara diet rendah karbo atau diet tinggi protein, cara kekinian. Jadi ya, ini pelajaran SMP sebetulnya. Yang bisa jadi timbunan lemak tubuh itu kan cuma pertama gula, entah wujudnya glukosa, fruktosa kayak gitu. Terus kedua karbo, terus ya lemak itu sendiri. Atau nomor 4 asupan lain yang dikonversi oleh gut microbiome kita menjadi gula karbo lemak tadi. Tapi terakhir yang nomor 4 ini jumlahnya minim dan tidak pernah sampai menjadi makronutrien yang melimpah ruah, kecuali kalau dicernanya sama pencernaan sapi atau kambing atau sebangsanya itu. Jadi ya udahlah, untuk perut manusia bisa diabaikan saja. Pendeknya, di luar gula, karbo, lemak, asupan nutrisi itu bukanlah bahan untuk menjadi timbunan lemak. Ibaratnya gini, ayam jago gitu. Itu asal-usulnya terbatas loh. Bisa dari ayam anakan, terus dipiara, dibesarin. Bisa juga dari telur, ditetesin, dan seterusnya. Bisa juga dari sepasang ayam dewasa yang terus dikawinin kayak gitu. Tapi, sampai kapanpun ayam jago itu nggak bisa netes dari telur bebek. Nggak bisa juga dia muncul dari rahimnya sapi betina. Alpakoros itu kalau sapi betina. Balik aja lagi ke timbunan lemak tubuh kita. Kayak gitu juga. Asupan air, teh tawar, kopi tawar yang kayak gitu nggak akan jadi timbunan lemak. Utamanya itu. Juga kalau kita makan serat fiber tok, sayur-sayuran hijau yang nggak mengandung gula karbo lemak, itu juga nggak akan jadi timbunan lemak yang berarti, kecuali kalau pencernaannya pencernaan sapi dan baik tadi. Itu ini yang kedua. Ketiganya, kalau kita diasup protein,
Jenis protein itu ada macam-macam, termasuk 9 yang disebut protein esensial, tapi semuanya sama aja. Si protein ini kayak telur bebek tadi, nggak ada patuhinya si telur bebek untuk jadi ayam jago, kecuali dengan kehendak Allah. Maha kuasa sih kalau Allah itu ya, tapi kita nggak usah sampai sono-sono lah. Protein itu ya, oleh enzim-enzim pencernaan kita dipecah-pecah jadi asam amino. Nah, asam amino dipakainya untuk dua hal. Pertama, untuk material bahan bangunan tubuh kita yang notabene dominannya emang berwujud protein, atau keduanya, kalau berlebih dia itu dibakar sebagai sumber energi tambahan, udah aja jalurnya itu. Sehingga kita makan protein banyak pun ujungnya nggak bakalan jadi timbunan lemak tubuh. Ini bukan hoax, bukan mitos, ini fakta yang sudah diajarin sejak kita SMP atau malah SD sisa. Tapi kalau dalam debat cawapres nggak pernah diomongin. Ya iyalah. Gitulah. Jadi buat Anda tolan yang kegemukan, malas olahraga, dan malas diet ketat, cobalah cara keempat ini. Bisa menjadi cara elegan buat menyiasati berat badan. Makanlah dengan protein yang lebih dominan dari asupan lain yang berpotensi menjadi bahan timbunan lemak. Ini sekedar hints, untuk detailnya bisa merujuk kepada yang diet keto, diet karnivor, atau diet vegan, atau diet leptin, atau sejenisnya itu, yang titik beratnya pada unsur protein. Tapi jangan ikut diet yang ngawur. Tentunya makan protein juga kalau kebanyakan ada ruginya juga. Kapan-kapan kita bisa bahas lagi terpisah, tapi pada intinya apa juga kalau kebanyakan nggak bagus kan ya. Gitu deh. Terima kasih.